Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adina Kamila Taufik. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Ekonomi, dengan NIM 18720500055. Nah, dalam video kali ini, untuk memenuhi salah satu tugas UAS dengan mata kuliah statistik dengan dosen pengampu, Ibu Ayu Nurul Amalia Eskom, MPD. Nah, dalam video kali ini, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bu Ayu untuk salah satu proyek UAS dengan mata kuliah statistik. Dan di mana di sini ada soal kita harus cari persamaan regresi Y atas X dan lakukan pengujian atas linearitas dan juga signifikan regresi Y atas X. Lalu buatlah tabel ANOVA apakah regresi linear dan signifikan pada alfa sama dengan 0,05. Nah, lalu perintah yang keempat itu, hitung koefisien korelasi dan uji signifikansi antara Y atas X. Lalu perintah yang kelima itu, hitung koefisien determinasi antara Y atas X. Nah, langsung aja kita jawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bu Ayu sendiri. Nah, di sini yang dimana di sini ada persamaan regresi Y atas X, yang dimana rumusnya itu Y sama dengan A plus B tambah X. Nah, setelah itu kita masukin tabel yang udah ada di sini. Kita masukkan ke dalam tabel, kita buat tabel dahulu. Ketemulah hasil dari X, yaitu jumlahnya ada 80, jumlah dari Y sama dengan 67, jumlah dari X kuadrat sama dengan 662, jumlah dari Y kuadrat 505, dan X kali Y jumlahnya itu 507. Langsung aja kita cari. Nah, langsung aja kita cari. Nah, langsung aja kita cari. Nah, di sini kita harus mencari A dan juga B-nya sendiri. Nah, di mana rumus dari B sama dengan sigma X-nya dibagi sigma X kuadrat. Nah, kita cari dulu dari X-nya sendiri. Langsung aja kita masukin nilai dari X-nya, yang dimana ketemulah hasil dari nilai sigma X-nya, yaitu minus 29, dan hasil dari jumlah X kuadrat itu hasilnya minus 133. Lalu ketemu hasil dari B itu 0,2180. Nah, selanjutnya kita cari nilai dari A. Di mana nilai rumus untuk mencari A sama dengan Y-aksen dikurangin BX. Kita lihat di tabel Y itu sendiri itu 6,7. Langsung aja kita masukin dan ketemu hasil dari A itu 4,956. Nah, setelah kita udah mendapati nilai A dan juga B, maka persamaan dari Y sama dengan A plus B, yang dimana 4,956 ditambah 0,218X. Nah, setelah kita mencari A dan juga nilai dari Y, maka persamaan Nah, setelah kita mencari nilai dari A dan juga B, maka persamaan dari Y sama dengan A plus BX, yang dimana A itu 4,956 plus dan nilai dari BX 0,218X. Lalu perintah yang kedua itu uji linearitas regresi Y atas X. Nah, langkah-langkah untuk mencari linearitas selanjutnya itu perintah yang kedua itu uji linearitas. Nah, selanjutnya maka yang kedua itu uji linearitas regresi Y atas X. Yang dimana langkah-langkah untuk mencari linearitas itu, yang pertama kita harus menghitung jumlah kuadrat. Di sini ada beberapa variannya, yang dimana jumlah kuadrat dari T, jumlah kuadrat dari A, dan juga jumlah kuadrat dari B dibagi A,
dan jumlah kuadrat dari S dan juga jumlah kuadrat dari G. Rumus dari jumlah kuadrat dari T sigma Y kuadrat, yang dimana tadi kita sudah mencari hasilnya itu 505. Kita lihat di tabel di sini ada 505. Nah, selanjutnya jumlah dari A itu sendiri jumlahnya 448,9. Nah, setelah itu jumlah dari B per A sama dengan minus 6,322 dan jumlah dari S itu sendiri jumlahnya itu 62,422. Nah, di sini ada rumus jumlah kuadrat dari G, di mana diketahui kuadrat sama dengan 12, I sama dengan 1. Nah, setelah kita sudah mencari jumlah kuadrat, lalu kita buat tabel X ini diurutkan dari yang terkecil. Kita lihat di tabel ini, di tabel X, kita urutkan tabel yang di sini dari yang terkecil. Nah, setelah kita urutkan, ketemulah yang ini. Ini tabel yang setelah kita urutkan dari yang terkecil. Nah, selanjutnya, setelah kita urutkan tabel dari yang terkecil, lalu langsung aja kita masukin dari rumus jumlah kuadrat dari G. Yang dimana itu jumlahnya dari rumus kuadrat. Sini kita lihat, kita cari bilangan yang ada, yang bilangan di mana bilangan X yang ada 2. Kita urutkan dari yang terkecil. Nah, di sini bilangan X yang ada 2 itu ada 6 sama 6, 7 sama 7, 8, 8, 8, dan 10, 10, 10. Nah, karena kita urutkan dari yang terkecil, maka langsung aja kita lihat pasangan mana di tabel ini yang ada pada variabel Y. Kita pakai lihat di yang 6 dan 6. Variabel Y-nya itu 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, kenapa kita pakai tabel ini? Kita lihat, kita cari dari sini tabel yang memiliki persamaan atau memiliki dua angka. Tapi untuk menghitung jumlah kuadrat G-nya, kita memakai variabel yang ada di Y. Langsung aja kita masukin 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, dikurangin jumlah dari variabel data ini. 12 ditambah 10 itu 22. Nah, dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena dari data yang sama ini memiliki 2 angka. 2 angka, maka dibagi 2. Lalu selanjutnya angka 7. Sama caranya seperti tadi, kita lihat di variabel Y, yang dimana ada 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurangin 13 kuadrat dibagi 2. Yang dimana hasil 13 itu dari 6 ditambah 7. Hasil 2 dari mana? Ada 2 variabel yang ini yang sama. Nah, lalu selanjutnya itu variabel 8. Variabel 8 yang ada di X itu ada 3. Maka kita pakai variabel yang ada di Y. Di mana 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Nah, 18 kuadrat dari mana? Dari 5 ditambah 6 ditambah 7. Nah, dibagi 3. Jumlah dari total yang data variabel yang di sini yang sama. Nah, langsung ketemu aja jumlah kuadrat dari G itu sendiri, hasilnya itu 14,2. Lalu kita hitung jumlah kuadrat dari TC, yang dimana rumusnya jumlah kuadrat S dikurangin jumlah kuadrat G sama dengan 62,422 dikurangin 14,2. Ketemulah hasilnya 48,222. Lalu cara yang kedua itu kita menentukan derajat bebas. Nah, di sini ada beberapa varian derajat bebas, di mana derajat bebas dari T sama dengan 10, derajat dari A sama dengan 1, derajat bebas dari B per A sama dengan 1, dan derajat bebas dari S itu 10 dikurang 2. 10 dari mana? 10 dari data yang ada. Lalu derajat bebas dari G. G itu rumusnya N kurang K. Tadi di sini udah diketahui kan, nilai K itu sendiri itu 12. Nah, maka N dikurang K sama dengan minus 2.
karena di sini kelompok K itu memasuki kelompok 12. Lalu cara yang ketiga itu menghitung rata-rata jumlah kuadrat. Diketahui di sini jumlah rata-rata kuadrat dari A sama dengan 448,9 dan jumlah kuadrat dari B per A sama dengan minus 6,322. Dan langsung aja ketemu juga rata-rata jumlah kuadrat dari S itu 7. Nah, setelah kita menentukan derajat bebas dan juga rata-rata jumlah kuadrat, kita langsung aja kita mencari dan cara yang keempat itu menentukan F hitung berkaitan dengan linearitas dan juga signifikansi regresi Y atas X. Kita uji di sini linearitas regresi Y atas X. Yang dimana F hitung sama dengan TC sama dengan rumusnya itu rata-rata jumlah kuadrat TC dibagi rata-rata jumlah kuadrat G. Nah, ketemulah hasilnya minus 0,6791. Diketahui di soal itu F-table itu A sama dengan 0,05 dan alfa dan juga 0,01. Nah, untuk menentukan variabel tabelnya itu kita memakai, lihat di sini, kita memakan dari derajat bebas yang ada pada TC dan juga derajat bebas yang ada pada G. Nah, ketemulah hasilnya ini 0,05 banding 10 banding 2. Hasil dari ini hasil yang ada kita lihat di tabel perbandingan F table yang ada pada 0,05 banding 10 banding 2 itu 19,39. Lalu untuk F tab-nya sendiri itu hasilnya 99,40. Nah, selanjutnya setelah itu kita bandingkan variabel hitung apakah lebih kurang dari variabel tab. Karena variabel hitung lebih kecil dari variabel tab, maka hal ini berarti HO diterima. Dengan demikian persamaan regresi Y atas X berbentuk garis linear 26. Lalu langkah selanjutnya, bandingkan variabel hitung apakah lebih besar dari variabel tab. Karena di sini hasil dari perhitungan perbandingan antara variabel hitung lebih besar dari variabel tab, maka hal ini berarti HO ditolak. Dengan demikian, regresi adalah sangat berarti. Nah, menghitung perbandingan antara variabel hitung dan juga variabel tabel, langsung aja cara perintah yang kelima itu kita menyusun tabel ANOVA regresi, yang dimana kita masukin aja langsung dan ketemulah hasil dari tabel ANOVA itu sendiri, yang dimana JK itu sama dengan jumlah kuadrat, RJK itu sama dengan rata-rata jumlah kuadrat, DB disama dengan derajat bebas, dan juga NS sama dengan non-signifikan atau regresi linear, yang dimana pada soal ini variabel hitung minus 0,6791 lebih kecil dari variabel tab yang dimana 19,39. Lalu untuk regresi signifikannya sendiri itu variabel hitung minus 0,81 lebih kecil dari variabel tab 5,32. Nah, kita dapat simpulkan dari hasil tabel di atas diperoleh variabel hitung TC yaitu minus 0,6791 lebih kecil dari variabel tab 19,39 dan juga variabel hitung B per A sama dengan minus 0,81303 lebih kecil dari variabel hitung yang dimana hasilnya itu 5,32. Lalu cara yang selanjutnya itu kita uji signifikansi koefisien pemasaran regresi. Nah, ada beberapa langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu kita hitung dulu galat dari baku taksiran. Nah, atau kita sedikit disebut itu standar error. Yang dimana rumus untuk standar error itu sendiri, standar error sama dengan RJKS, yang dimana rata-rata jumlah kuadrat. Tadi kita sudah ketemu hasilnya itu 7,802. Lalu cara yang kedua itu menghitung untuk A dan B. Nah, langsung aja setelah kita
kita mencari dari menghitung galat baku taksiran dan ketemulah hasil dari baku taksiran itu minus 1,9706 dan ketemulah untuk standar error untuk B-nya itu minus 0,2422. Nah, setelah kita udah menghitung angka selanjutnya itu kita lihat apakah statistik uji yang digunakan untuk menguji definikansi dari koefisien A dan juga B pada persamaan Y sama dengan 4,956 dan 0,280 S ada statistik uji T. Nah, selanjutnya kita coba dan ketemulah hasil dari statistik uji T itu di mana hasilnya itu minus 2,5149 dan untuk statistik B itu minus 0,9001. Nah, setelah kita sudah mencari statistik uji T, lalu kita bandingkan apakah statistik T untuk A itu sendiri dan juga di derajat bebas dari S itu 8, yaitu yang dimana hasilnya 3,44. Nah, setelah kita udah memiliki dan setelah kita udah menghitung, lalu kesimpulannya itu ada yang dimana TA lebih besar dari TTAP yang dimana itu maka HO ditolak. Hal ini konstanta bersama regresi tidak signifikan. Lalu untuk statistik T lebih kecil dari statistik table maka HO diterima. Nah, hal ini tuh koefisien regresi bersifat signifikan. Dengan demikian, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kesadaran belajar. Selanjutnya, setelah kita sudah mencari koefisien korelasi antara X dan Y sebesar minus 0,3357, lalu kita uji signifikan korelasi antara X dan juga Y. Setelah kita hitung, dan ketemulah hasilnya minus 1,0078. Nah, angka yang perintah yang terakhir, kita carilah koefisien determinasi. Setelah kita sudah mencari signifikan koefisien korelasi dari Y dan X, lalu langkah terakhir itu determinasi dari Y dan X. Yang dimana koefisien determinasi adalah sebuah koefisien yang memperlihatkan besarnya variasi yang ditimbulkan oleh variabel bebas prediktor. Koefisien determinasi sebagai kuadrat dari koefisien korelasi dengan rumus sebagai berikut. Nah, rumusnya itu R kuadrat X-nya dikali 100%. Ketemulah hasil dari koefisien determinasi itu sebesar 11,26%. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap variabel kesadaran belajar sebesar 11,26%. Cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.